Bayangkan Anda sedang membongkar sebuah mesin pabrik raksasa yang sudah tua, gitu ya. Anda ingin membuatnya berlari lebih cepat, tapi Anda sama sekali tidak menyapa atau berbaur dengan mekanik senior yang sudah puluhan tahun di sana. Dan ujung-ujungnya mesin itu malah meledak kan? Betul sekali. Nah, kira-kira seperti itulah realitas dari kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang saat ini sedang menjerat ex-Mendikbudristek kita, Nadiem Makarim. Iya, dan pembahasan kita kali ini akan membedah ironi tersebut. Kita akan lihat bagaimana niat awal untuk mendobrak birokrasi ternyata berujung pada ancaman hukum yang sangat masif. Serta kita juga akan membahas alasan emosional di balik permintaan maaf publiknya baru-baru ini. Karena Anda yang mendengarkan ini mungkin pernah mencoba membawa perubahan cepat di tempat kerja, tapi niat baik Anda justru memicu konflik internal. Tepat. Dan pusaran kasus ini tuh bukan cuma soal fakta hukum saja, tapi sangat erat dengan emosi. Baru-baru ini istri beliau, Franka Franklin, angkat bicara di acara Rossi soal permintaan maaf suaminya di persidangan. Oh ya, yang menyoroti pernyataan Nadiem setelah 7 bulan ditahan itu ya? Benar. Franka sangat menekankan bahwa permintaan maaf itu bukanlah pengakuan bersalah atas tindak pidana korupsi. Oke, lalu buat apa dong dia minta maaf? Jadi setelah masa penahanan itu, Nadiem berefleksi dan sadar bahwa ada pihak-pihak yang merasa tersingkir dan sakit hati selama ia menjabat. Franka menyebut ini sebagai ada perbedaan besaran antara rasa dan fakta. Wah, tunggu dulu. Saya agak kesulitan nih mencerna logikanya. Maksud saya, bagaimana cara kita memisahkan permintaan maaf murni atas gaya manajemen dengan statusnya sebagai terdakwa kasus korupsi senilai triliunan? Memang terdengar agak kontradiktif ya, tapi analisisnya begini. Ini adalah sebuah kesadaran pahit bahwa ketika Anda memimpin institusi sebesar kementerian, integritas dan fokus pada pekerjaan semata, itu ternyata tidaklah cukup. Iya juga ya. Dan Nadiem sendiri kan secara terbuka mengakui kekurangannya. Dia bilang kalau dia kurang santun, tidak paham budaya birokrasi, dan jarang sowan ke tokoh-tokoh masyarakat atau politik. Betul. Apalagi dia membawa tenaga profesional muda dari luar pemerintahan. Itu jelas memicu gesekan internal yang luar biasa di dalam. Kalau dipikir-pikir, ini mirip banget sama CEO startup teknologi ya. Kayak memaksa menerapkan aturan ala Silicon Valley ke dalam instansi yang sangat hierarkis dan tradisional. Nah, analogi startup itu pas sekali. Nadiem baru sadar kalau peran menteri itu juga menuntut fungsi politik, bukan cuma fungsi profesional. Benar banget. Dan ini pesan penting buat Anda semua yang mendengarkan. Sehebat apapun ide Anda, menggerakkan perubahan besar itu rasanya mustahil dilakukan tanpa kolaborasi masif dan kecerdasan politik di lapangan. Dan kalau Anda gagal merangkul sistem, dampaknya nyata dan sangat parah. Karena dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum menuntut Nadiem 18 tahun penjara loh. Ya, 18 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Belum lagi ada kewajiban membayar uang pengganti yang angkanya fantastis banget. 809 miliar dan 4,8 triliun rupiah. Sangat masif. Dan kalau gagal bayar, masih ada tambahan pidana penjara 9 tahun lagi. Wah, gila sih. Ini sungguh ironis ya. Maksud saya, bagaimana refleksi internal tentang kurang komunikasi dan tidak paham birokrasi tadi harus berbenturan langsung dengan ancaman penjara nyaris 2 dekade. Memang sangat ironis. Eksplorasi kita hari ini pada akhirnya menunjukkan ada jurang pemisah yang sangat lebar antara ambisi mendobrak budaya kerja dengan kerasnya realitas birokrasi dan hukum pidana. Betul sekali. Jadi, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan hari ini. Silakan. Jika niat bekerja sebaik mungkin terbukti tidak cukup untuk menggerakkan sebuah sistem raksasa, apakah birokrasi kita memang secara alami didesain untuk menghancurkan siapapun yang berani datang dengan cara dari luar? Ini adalah hari yang sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya. Mulai dari keputusan kemarin, Saudara Ibam mendapat keputusan vonis bersalah 4 tahun yang sangat tidak masuk akal. Dan hari ini kita melihat hasil daripada kerja keras orang-orang jujur, anak-anak muda yang ingin merubah pola-pola lama, yang ingin maju terhadap transparansi, menggunakan teknologi. Nah, ini adalah balasannya. Saya hari ini dituntut
secara efektif dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya, Plus 9. 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya. Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek. Itu adalah saham yang saya dapatkan di tahun 2015. Dan semua pembuktiannya sudah ada. Tetapi tetap saja itu digunakan sebagai senjata hukum. Nggak tahu untuk menakuti saya, untuk menekan, saya tidak mengerti apa sebenarnya alasan dari ini. Tapi yang ini terus terang hari ini dengan efektif pidana 18 tambah 9 berarti itu 27 ya. 27 tahun pidana. Saya sudah tidak tahu lagi apa harapan bagi anak-anak muda di negara ini. Apa harapan bagi generasi muda yang sedang melihat cara kita diperlakukan seperti ini. Dan apakah ini memberikan pembelajaran buat saya? Kalau saya melawan balik, kalau saya membuka kebenaran di dalam sidang, apakah inilah hukuman saya? Mungkin itu yang terjadi. Jadi saya harap sekali bahwa masyarakat, terutama anak-anak muda, kita kawal kasus ini bersama, kita berjuang untuk kebenaran, jangan putus asa. Indonesia masih ada harapan. Saya berjuang di sini memang ada alasannya. Kenapa Tuhan memberikan musibah ini kepada saya? Mungkin bukan musibah, itu yang saya sadari. Mungkin tanpa ini kasus kena ke saya, mungkin ketidakadilan selama ini terjadi mungkin tidak terbuka. Mungkin bagi teman-teman lain yang tidak punya nama saya, tidak punya suara saya, mungkin hal-hal ini terjadi terus dalam sistem keadilan kita dan tidak pernah terbuka. Jadi mungkin itulah Allah memilih saya untuk mengalami ini, agar masyarakat mengetahui, agar generasi muda yaitu masa depan Indonesia mengetahui perjuangan kita masih panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.